Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk mengkaji hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Rasulullah. Pagi hari ini kita akan bahas kitab Bulughul Maram, masih pada bab tentang bacaan doa tahiyat. Jadi kita di dalam beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebanyak mungkin kita itu belajar tentang salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ketika Rasulullah SAW telah wafat, kita tidak mungkin bisa lagi melihat Rasulullah. Kita hanya mungkin belajar dari apa yang diceritakan oleh para sahabat. Kita hanya bisa belajar apa yang diceritakan oleh para tabi'in. Kita hanya bisa belajar dari apa yang diceritakan oleh para tabi'in, oleh para ulama, oleh guru-guru kita. Yaitu dengan cara ngaji, dengan cara belajar, kita membaca hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam bab yang terakhir kita bahas tentang tahiyat. Tahiyat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang mencukupkan dengan tahiyat yang biasa kita baca. Padahal bacaan tahiyat itu banyak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita sudah belajar bacaan tahiyat dari yang tahiyat biasa, kemudian tahiyat yang doa perlindungan atas 4 hal. Mari kita baca doa tahiyat akhir dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina
sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ya, itu diantara doa tahiyat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam doa tahiyat tentang ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. Dari 4 hal itu redaksinya ada yang min azabil qabri dulu, ada yang min azabi jahannam dulu. Itu semua riwayat redaksinya beda-beda. Jadi monggo bisa memilih dari riwayat yang mana. Kalau dari hadis ini itu mendahulukan min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ada yang di riwayat yang lain min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ini sama-sama diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang ke-300 wa an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Bakr, diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga Amirul Mukminin, orang yang pertama kali masuk Islam, percaya kepada Rasulullah adalah Abu Bakar. Beliau bertanya kepada Rasulullah, minta diajari sebuah doa. Alimni du'ai a'udzu bihi fi sholati. Alimni ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa ad'u bi. Satu doa yang dengan doa itu aku bermohon kepada Allah. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala fi sholati, dalam salatku. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan, qul, bacalah, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini seorang sahabat minta diajarkan doa. Jadi kelasnya sahabat saja minta diajari, minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada doa yang kita tidak usah minta, Rasul sudah ngasihkan. Sudah diberikan kepada Abu Bakar, yang ini juga diberikan kepada kita. Artinya kalau kita ini enggak memanfaatkan doa ini, rasanya eman-eman. Maka kalau kita sholat, setelah doa tadi, doa tahiyat, doa perlindungan, tambah doa ini. Kita bareng-bareng ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta
faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kita ulangi lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sekali lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doa yang diminta oleh siapa, Bu? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi minta doa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah ajarkan. Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni, duhai Allah, ini sesungguhnya saya sak temene ingsun zalamtu nafsi, zalamtu ya Allah, aku zalim ya Allah. Ya Allah, saya durhaka ya Allah, saya zalim ya Allah, saya berdosa ya Allah. Zulman katsira, dengan dosa yang banyak, dengan kedurhakaan yang setiap saat, yang setiap hari. Ini artinya bahwa kita itu di hadapan Allah merasa hina. Di hadapan Allah merasa banyak dosa, banyak maksiat. Tidak hadir di hadapan Allah merasa benar. Kadang-kadang kita berangkat sholat itu membawa rasa kesombongan, seolah kita itu enggak punya dosa. Kita kadang bertemu dengan Allah dalam keadaan merasa bahwa kita tidak pernah salah. Ini yang tidak boleh, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya sifat-sifat seperti itu dihilangkan. Kita hadir di hadapan Allah penuh dengan harapan bahwa kita manusia, kita banyak dosa, kita banyak maksiat, sehingga apa? Kita katakan kepada Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, saya datang kepada Engkau, hadir kepada Engkau, tawajuh kepada Engkau dengan membawa segudang kesalahan, segudang dosa ya Allah. La yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Jadi kita di dalam sholat dengan pengharapan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah itu sudah menggelar ampunannya di setiap saat, kita baru wudhu saja itu sudah rontok dosa-dosa kita. Kita baru wudhu, mengambil air wudhu dengan mengusap tangan kita, itu dosa-dosa dari tangan berguguran. Ketika mengusap wajah, dosa yang disebabkan oleh wajah, dari mata kita, dari hidung kita, dari mulut kita mulai berguguran. Kita membasuh tangan, kita membasuh muka, membasuh kepala, membasuh kaki, semuanya itu rontok, berguguran. Ditambah lagi ketika kita sholat, akhiri doa tahiyat itu dengan Allahumma inni a'udzubika
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiruz dzunuba illa anta. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat selesai itu doa-doa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setiap kali kita selesai sholat itu bagaikan kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi doa ini doa yang luar biasa, yang kalau bisa kita tambahkan tahiyat akhir kita tambahkan dengan doa ini. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sayangilah kami, innaka antal ghafurur rahim, karena engkau zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Ini satu kalimat penyanjungan pujian kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun dan juga yang maha pengasih, maha penyayang. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Ini juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari Abu Dawud, beliau meriwayatkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat itu dengan doa tasyahud. Allahumma alif 'alal khairi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina min zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ini doanya panjang dan doanya lengkap. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ini doa yang lebih terperinci, lebih detail. Kalau tadi doanya masih global, minta diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita. Kalau dalam tahiyat ini, doa tahiyat ini lebih detail, lebih rinci. Allahumma alif 'alal khairi baina qulubina. Ya Allah, alif, satukanlah, alal khairi, atas kebaikan, ala qulubina, atas hati kami. Jadi minta kepada Allah untuk disatukan hati ini dengan kebaikan. Minta diisi hati ini dengan kebaikan. Minta diisi hati ini, disatukan hati ini dengan apapun kebaikan-kebaikan. Jadi kalau hati sudah diisi dengan kebaikan, itu rasanya kemudian tidak ada tempat untuk dengki, tidak ada tempat untuk sombong, tidak ada tempat untuk iri, untuk dengki, untuk sombong, untuk sum'ah dan lain sebagainya. Ini hati. Jadi hati itu ditata betul. Di samping kita ikhtiar dengan doa, juga kita betul-betul isi hati ini dengan kebaikan. Jadi sudah ada niatan dari sholat kita ketika kita tahiyat akhir kemudian berdoa, Allahumma alif 'alal khairi baina qulubina. Ya Allah, satukanlah hati ini dengan kebaikan. Kalau hati ini sudah dibimbing, setiap saat minta, ya Allah satukan hati ini dengan kebaikan. Salat lagi minta, ya Allah satukan hati ini dengan kebaikan. Nanti salat minta lagi, satukan hati ini dengan kebaikan. Itu kata para ahli, bahwa sesuatu yang diucapkan berulang-ulang itu akan membentuk satu pola pikir. Pola pikir yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kemudian akhlak. Akhlak itu artinya satu kebiasaan. Akhlak itu artinya satu respon yang refleks menjadi tabiat kebiasaan. Itu karena apa? Karena diulang-ulang.
Ketika kita mengulangi, ya Allah, satukan hati ini dengan kebaikan, satukan hati ini dengan kebaikan, satukan hati ini dengan kebaikan, maka ketika kita selesai dengan sholat, selesai kita melakukan sholat, maka rasanya kemudian ketika ada kejelekan mau menghinggapi hati ini hati langsung nolak. Hati langsung nolak secara refleks. Karena apa? Karena hati ini sudah tiap saat, tiap waktu itu diisi dengan Allahumma alif baina qulubina. Jadi hati ini sudah minta terus untuk disatukan dengan kebaikan. Untuk disatukan dengan kebaikan-kebaikan apapun. Maka kemudian tadi sudah menjadi imun. Jadi doa ini diantaranya adalah sebagai vaksin atas penyakit-penyakit hati. Semakin banyak vaksin yang kita masukkan dan semakin kuat itu vaksin, maka virus-virus penyakit-penyakit hati yang akan menghinggap di hati kita itu secara otomatis akan tertolak. Makanya ini menjadi hal yang penting bagi kita. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, setiap kali kita berdoa membaca tahiyat, kita doa minta dalam hati, ya Allah, satukanlah hati ini dengan kebaikan. Ya Allah, satukanlah hati ini dengan kebaikan. Satukanlah hati ini dengan kebaikan. Terus menerus. Jadi sebelum salam, hati ini kerentek, punya niatan minta kepada Allah untuk disatukan dengan kebaikan. Terus menerus. Ini yang menjadi tadi antivirus terhadap penyakit-penyakit hati. Wa aslih zata bainina. Yang pertama kita minta kepada Allah disatukan dengan kebaikan. Kemudian wa aslih zata bainina, dan perbaikilah hubungan kami ya Allah. Ini kan sudah doanya mulai lebih terperinci, lebih detail. Kita minta untuk diperbaiki hubungan antar sesama kita. Antar suami dengan istri, antar kita dengan anak, antar kita dengan tetangga, dengan semuanya. Yang seringkali yang namanya manusia itu pasti terjadi kadang-kadang ya salah ngomong, kadang-kadang salah ucap, salah perbuatan dan sebagainya. Yang menimbulkan kemudian ketidaknyamanan di antara kita, kesalahan di antara kita. Maka di dalam sholat itu kita mohon kepada Allah wa aslih zata bainina. Nah, ini juga sebetulnya model halal bihalalnya kita. Jadi halal bihalal setiap sholat. Kalau kemarin ada sahabat yang halal bihalal setiap hari menjelang tidur. Nah ini ada hadis halal bihalal yang habis sholat kita itu minta untuk islah berdamai dengan sesama kita. Kalau kita punya hati untuk saling berdamai, untuk saling memperbaiki hubungan sesama manusia dengan doa wa aslih zata bainina, rasanya kemudian kita itu setelah sholat pasti akan nyaman-nyaman saja. Tidak ada musuh di antara kita. Jadi dengan siapapun itu menjadi saudara. Karena apa? Wa aslih bainina. Ya Allah, perbaiki hubungan kami. Kalau hubungan antar kita itu sudah tidak ada masalah, itu berarti saudara. Kalau hubungan di antara manusia tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan, tidak ada hambatan, tidak ada yang menghalangi, maka kita rasanya hidup ini nyaman, hidup ini damai. Nah, ini yang dikehendaki oleh syariat, dikehendaki oleh Islam,
bahwasanya kita memang masih manusia yang seringkali dosa, tetapi ketika kita berdosa, bersalah, kita minta kepada Allah, wa aslih zata bainina. Ya Allah, perbaiki hubungan kami. Dan ini minta terus menerus. Ini halal bihalal model Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap saat, tiap sholat kita minta islah, minta berdamai. Wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Yang ketiga, kita minta kepada Allah, ihdina subulas salam. Ya Allah, tunjukilah kami jalan keselamatan. Ini sejalan dengan doa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu juga kita mintakan terus kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Kalau dalam hadis ini, wahdina subulas salam. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan keselamatan. Kenapa kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kita itu diberikan oleh Allah hawa nafsu. Di luaran kita juga ada sifat-sifat iblis, setan yang mengganggu kita. Sehingga kalau kita tidak berdoa, minta perlindungan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, bisa jadi setan yang sungguh sangat lembut itu menggoda kita. Tapi kita kadang-kadang tidak merasa. Jadi kita sudah mau berangkat ke masjid dengan niat ikhlas. Kadang-kadang di jalan karena ketemu orang, itu muncul sum'ahnya, muncul riyaknya, muncul kemudian pengen dipuji dan lain sebagainya. Ini setan pintar sekali. Kadang-kadang sudah kita jaga betul sampai dengan kita melakukan sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar di tengah-tengah, kemudian kita ada rasa sombongnya. Ini loh saya bisa sholat. Tadi di jalan ngajak tetangga, ngajak orang, ayo sholat kok nggak mau. Padahal dia lagi santai. Jadi merasa kemudian dirinya bisa, muncul rasa sombong, itu juga bagian dari tipu daya syaitan. Makanya kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdina subulas salam. Ya Allah, tunjukilah terus jalan keselamatan. Wa najjina minaz zulumati ilan nur. Wa najjina, dan selamatkanlah kami minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Maka kita minta kepada Allah caranya terbebas dari kegelapan. Yang paling efektif, yang paling bagus di dalam kita menghindarkan diri dari kegelapan adalah bil ilmi, dengan ilmu. Jadi dengan ilmu pasti kita itu akan diberikan cahaya oleh Allah. Dengan ilmu kita pasti akan diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita berdoa wa najjina minaz zulumati ilan nur, ay bitta'allum. Kita berdoa minta dijauhkan dari kegelapan menuju cahaya dengan cara belajar. Maka ngaji seperti ini itu bagian dari doa kita, wa najjina minaz zulumati ilan nur. Makanya ngaji itu penting. Yang sholat mungkin karena kita itu kurang ilmu, yang mau ditolak oleh Allah. Gara-gara kita pagi-pagi masih ngaji, masih mau belajar, sholat yang asalnya mungkin mau ditolak oleh Allah kemudian diterima. Karena apa? Karena masih ngaji. Ibadah yang asalnya kurang syarat, kurang rukun, atau kurang khusyuknya kita, tapi karena kita masih gelem belajar, masih mau ngaji, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna arti daripada wa najjina minaz zulumati
Jadi kita minta kepada Allah tapi juga ikhtiar. Ikhtiarnya dengan belajar. Ikhtiarnya dengan ngaji. Wa najjinal fawahisha wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kekejian, baik kekejian yang nampak maupun kekejian yang tidak nampak. Ini doa yang tadi rinci. Jadi sangat detail, sangat rinci yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa najjina, ya Allah, selamatkanlah kami dari kekejian dan juga fitnah. Keji itu macam-macam. Kadang kita sudah berbuat baik, ada orang yang jahat kepada kita. Kita sudah berbuat baik, malah difitnah oleh orang. Jadi kita minta dilindungi, dijauhkan dari al-fawahis, kekejian, wal fitan, dan juga fitnah. Ma zahara minha wa ma batan, baik kekejian yang nyata, yang tampak, maupun kekejian yang tidak nampak. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. Wa barik, ya Allah, berkailah kami. Berkahi apa? Dari asma'ina, pendengaran kami. Wa absarina, penglihatan kami. Wa qulubina, dan hati kami. Kita ini diberikan piranti, alat yang luar biasa. Alat yang Allah berikan, titipkan kepada kita, yang pertama adalah as-sam'a, pendengaran. Jadi sebelum penglihatan kita itu diberikan oleh Allah, itu bayi, anak kecil, itu pertama kali diberikan oleh Allah adalah pendengaran. Hanya kadang-kadang bayi yang baru beberapa minggu, beberapa bulan, sebelum mata bisa melihat, telinga itu sudah mendengar. Nanti setelah telinga mendengar, kemudian berikutnya yang diperlihatkan, yang difungsikan oleh Allah adalah penglihatan. Nanti setelah pendengaran bisa, penglihatan bisa, baru kemudian hati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendengaran, penglihatan, dan hati ini yang sudah difungsikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minta diberkahi. Berkah itu artinya apa? Berkah itu artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Berkah telinga artinya apa? Bahwa telinga kita setiap hari itu tambah kebaikannya terus. Jadi yang didengarkan itu ya yang baik-baik. Yang didengarkannya itu yang mendatangkan ridho Allah. Jadi keburukan-keburukan, apakah itu ghibah, apakah itu caci maki, kita abaikan. Itu namanya telinga yang berkah. Tapi kalau telinga ini kita masih mendengar tentang ucapan-ucapan yang tidak baik, membuli, mencaci, dan lain sebagainya, ini berarti telinga kita belum berkah. Jadi keberkahan telinga, ziyadatul khair untuk telinga kita adalah telinga kita itu biasakan mendengar kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dan menghindarkan diri daripada kalimat-kalimat yang tidak baik. Keberkahan mata juga demikian. Bagaimana mata kita supaya berkah? Ya ziyadatul khair alal ain, tambahnya kebaikan atas mata kita. Gimana caranya? Lihatlah sesuatu itu penglihatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata untuk ngaji, mata untuk baca Quran, mata untuk melihat dengan penglihatan yang melunakkan hati, menyejukkan hati.
Jangan memandang dengan pandangan yang sinis, jangan memandang dengan pandangan yang bengis. Ini namanya mata yang berkah. Jadi kadang-kadang mata itu sama mata, tapi ada mata yang kalau dilihat saja nggak enak, rasanya sudah koyo mendelik. Itu namanya nggak berkah. Jadi kita dikasih mata oleh Allah, ya Allah jadikanlah mata ini supaya berkah. Berkah itu bagaimana? Ya lihat dengan penglihatan yang rahmat, yang menunjukkan kasih sayang, menunjukkan mata kita sebagai persahabatan. Nah, ini namanya mata yang berkah. Kemudian wa qulubina, ya Allah berkailah hati kami. Bagaimana hati yang berkah? Hati yang tambah terus kebaikannya. Tambah terus kebaikannya. Dengan doa kita melihat seseorang, kita tidak ada lain kecuali memberikan doa. Ya Allah, dia mungkin belum sholat, mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmu, dibukakan pintu hati. Jadi kita enggak mudah untuk mengecap, tidak mudah untuk memvonis. Yang ada di dalam hati ini adalah doa dan doa terus. Meskipun orang yang kita lihat itu jelas-jelas orang yang jelek, bahkan mungkin orang yang jahat, orang yang maksiat, tapi kalau hati kita itu hati yang berkah, itu yang muncul bukan supata, bukan kemudian caci maki, bukan vonis, tapi yang muncul dalam hati kita adalah doa, mudah-mudahan diberikan hidayah. Itu kalau kita punya hati yang berkah itu sudah jadi wali bu kita. Karena apa? Doa kita itu di mana-mana. Melihat orang yang jelek pun tidak kemudian kita menjelekkan, tapi yang muncul adalah doa. Jadi enggak ada rasanya kemudian kejelekan dalam hati. Kita jalan, yang ada hanya ucapan baik, yang ada hanya harapan, yang ada hanya doa. Itulah satu hati yang berkah, yang diisi dengan kebaikan. Maka insya Allah hati yang seperti ini disifati sebagai qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Ini doa. Jadi doa minta kepada Allah, ya Allah barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. Ya Allah berkahi pendengaran kami, berkahi penglihatan kami, berkahi hati kami. Wa azwajina, dan berkahi pasangan hidup kami, sehingga pasangan hidup kita itu menjadi berkah. Suami ya berkah, istri ya berkah. Wa dzurriyyatina, dan berkahi keturunan-keturunan kami. Baru kemudian diakhiri doa ini dengan doa pertaubatan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami, karena tidak ada zat yang bisa menerima taubat kecuali Engkau, zat yang maha tawwabur rahim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waj'alna syakirin lin ni'matika musnin. Yang terakhir di dalam doa ini kita mohon, kita minta kepada Allah, waj'alna, ya Allah jadikanlah kami asyakirin, orang yang ahli syukur. Jadi ahli syukur itu enggak ujuk-ujuk menjadi bisa, enggak. Harus latihan. Tanpa latihan, tanpa belajar itu rasanya berat menjadi orang yang syukur. Jadi orang yang syukur itu ya apapun syukur. Dikasih nikmat banyak ya alhamdulillah. Dikasih ujian ya alhamdulillah. Itu namanya asyakir. Jadi syakir, orang yang ahli syukur itu
Tidak hanya syukur ketika enak saja, tidak hanya syukur ketika merasa dapat nikmat saja, dapat ujian pun menjadi syukur. Itu namanya syakirin. Dan ini kalau nggak dilatih, sekali lagi nggak akan bisa, kecuali dengan latihan. Sedikit-sedikit alhamdulillah, apapun alhamdulillah. Itu doa yang diakhiri dengan syukur kepada Allah, li ni'matika, atas nikmatmu ya Allah. Maka kalau kita biasakan doa ini dan terus menerus menjadi habit, kebiasaan, insya Allah anggota jawarih kita, baik itu pendengaran, mata, hati, insya Allah menjadi hati yang selamat, hati yang sehat. Dan hati yang selamat insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.